Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Dianti Ajmirisda dengan NIM 2405613 akan mempresentasikan hasil praktikum mengenai momentum sebagai pemenuhan tugas mata kuliah eksperimen fisika dasar yang diampu oleh Bapak Dr. Duden Saipudzaman. Apa itu momentum? Jadi, momentum ini adalah ukuran kesukaran benda untuk memberhentikan gerakannya. Ketika dua buah benda bermasa M1 dan M2 berada dalam sistem tertutup dan bertumbukan, maka akan berlaku hukum kekalahan momentum, di mana momentum total masing-masing benda sebelum bertumbukan akan sama dengan momentum total masing-masing benda setelah bertumbukan. Nah, tumbukan ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna, apabila nilai koefisien restitusinya bernilai 1. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian apabila nilai koefisien restitusinya ada di antara 0 dan 1. Dan yang ketiga adalah tumbukan tidak lenting sempurna apabila nilai koefisien restitusinya adalah 0. Adapun rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan pada percobaan kali ini yaitu yang pertama, bagaimana cara kita untuk membuktikan keberlakuan hukum kekalahan momentum. Yang kedua, bagaimana menentukan koefisien restitusi dan jenis tumbukan dari tumbukan antara dua benda. Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka didapatkan tujuan percobaan ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk membuktikan keberlakuan hukum kekekalan momentum. Yang kedua, untuk menentukan koefisien restitusi dan jenis tumbukan dari tumbukan dua benda. Alat dan bahan. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum. Yang pertama, sliding board atau rel digunakan sebagai lintasan gerak objek pengamatan. Yang kedua, penggaris panjang 190 cm digunakan sebagai alat pengukur jarak lintasan gerak. Yang ketiga, blower digunakan sebagai penyuplai udara pada lintasan benda untuk mengurangi gaya gesekan. Yang keempat, pipa udara digunakan untuk menghubungkan blower dengan lintasan atau rel. Yang kelima, sliding body atau kereta digunakan sebagai objek yang diamati. Yang keenam, repulsion spring berbentuk lingkaran digunakan sebagai penyeimbang objek yang diamati. Yang ketujuh, beban tambahan digunakan untuk memvariasikan massa kereta. Yang kedelapan, timbangan digital untuk mengukur massa benda. Yang kesembilan, satu set alat tambahan berupa jarum dan plastisin. Yang kesepuluh, tripod digunakan untuk menopang handphone ketika mengambil video agar tidak bergoyang. Yang ke-11, ada handphone digunakan untuk merekam fenomena yang diamati. Lalu yang terakhir ada laptop digunakan untuk menganalisis dan mengolah data pengamatan. Prosedur percobaan. Percobaan A membuktikan keberlakuan hukum kekalahan momentum. Diawali dengan mengkalibrasi runway atau rel dengan memastikan lintasan terpasang lurus. Yang kedua, ukur massa kereta dan massa beban tambahan yang akan digunakan. Yang ketiga, nyalakan blower yang sudah dihubungkan pada rel menggunakan pipa udara. Yang keempat, tempatkan kedua kereta yang sudah dipasang repulsion spring di atas runway dengan diberi jarak. Yang kelima, rekam video pergerakan kereta menggunakan kamera handphone. Yang keenam, beri perlakuan pada kereta sesuai instruksi yang diberikan asisten lab hingga terjadi tumbukan. Yang ketujuh, analisis pergerakan dan tumbukan kereta tersebut menggunakan tracker. Percobaan B, mengukur koefisien restitusi tumbukan. Diawali dengan mengeset runway sedemikian rupa sehingga runway memiliki kemiringan. Yang kedua, pasang repulsion ring pada stoppers. Yang ketiga, letakkan kereta di atas runway pada jarak tertentu, kemudian lepaskan. Yang keempat, kereta akan menumbuk stoppers dan akan terpental ke jarak tertentu. Catat sebagai S1. Yang kelima, setelah mencapai jarak S1, kereta akan kembali bergerak menuju stoppers dan akan terpental kembali ke jarak tertentu. Catat sebagai jarak S2. Rekam video pergerakan kereta ini dan hitunglah koefisien restitusinya. Berikut adalah data yang saya peroleh dan analisis data yang saya lakukan. Pada percobaan membuktikan hukum kekalahan momentum, analisis data dilakukan dengan menggunakan tracker, yang dimana pada tracker ini kita menentukan kecepatan masing-masing kereta sebelum dan setelah bertumbukan. Lalu, dibuktikan apakah hukum kekalahan momentum ini berlaku atau tidak dengan mengaplikasikannya pada rumus P sama dengan P aksen, di mana P adalah M1 kali V1 ditambah M2 kali V2, dan P aksen adalah M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Dengan P adalah total momentum sistem sebelum tumbukan, P aksen adalah total momentum sistem setelah tumbukan, M1 adalah massa benda 1, M2 adalah massa benda 2, V1 adalah kecepatan benda 1 sebelum tumbukan, V2 adalah kecepatan benda 2 sebelum tumbukan, V1 aksen adalah kecepatan benda 1 setelah tumbukan, dan V2 aksen adalah kecepatan benda 2 setelah tumbukan. Percobaan pertama dilakukan dengan kereta A diam, kereta B bergerak. Dari percobaan ini didapatkan data berupa M1, M2, V1 aksen, V2, dan V2 aksen.
M1 dan M2 ini merupakan data yang diperoleh dari pengukuran massa yang diukur menggunakan timbangan digital. Sedangkan V1, V1 aksen, V2, dan V2 aksen merupakan data yang diperoleh dari analisis video menggunakan tracker. Selanjutnya kita substitusikan pada rumus hukum kekekalan momentum. Namun, untuk mempermudah perhitungan, kita membaginya menjadi beberapa bagian terlebih dahulu dengan membuat 4 kotak, yaitu M1V1, M2V2, M1V1 aksen, dan M2V2 aksen. Setelah didapatkan hasil dari beberapa bagian tersebut, barulah kita mensubstitusikannya, sehingga dihasilkan P dan P aksen. P ini merupakan P sebelum, P aksen merupakan P sesudah. P sebelum merupakan M1V1 ditambah M2V2 dan P sesudah didapatkan dari M1V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Sehingga pada percobaan ini didapatkan P dan P aksen sebagai berikut. Yang pertama, kecepatan tinggi didapatkan P sebesar 0,017771 dan P aksennya sebesar 0,014218. Pada kecepatan sedang didapatkan P sebesar 0,045029 dan P aksennya sebesar 0,043701. Kecepatan pelan didapatkan P sebesar 0,07018 dan P aksennya sebesar 0,065626. Percobaan 2 dilakukan dengan perlakuan A diam ditambah massa dan B-nya bergerak. Sama seperti perhitungan sebelumnya, maka dihasilkan P dan P aksen sebagai berikut. Kecepatan tinggi menghasilkan P sebesar 0,021529 dan P aksennya sebesar 0,022823. Kecepatan sedang menghasilkan P sebesar 0,059705 dan P aksennya sebesar 0,045721. Dan kecepatan rendah menghasilkan P sebesar 0,067406 dan P aksennya sebesar 0,052231. Percobaan 3 dilakukan dengan perlakuan A diam dan B bergerak ditambah massa. Didapatkan P dan P aksen sebagai berikut. Kecepatan tinggi menghasilkan P sebesar 0,034036 dan P aksennya sebesar 0,033799. Kecepatan sedang menghasilkan P sebesar 0,060014 dan P aksennya sebesar 0,054799. Lalu, kecepatan rendah menghasilkan P sebesar 0,065135 dan P aksennya sebesar 0,059215. Percobaan 4 dilakukan dengan perlakuan A dan B sama-sama bergerak tapi tidak menggunakan massa tambahan. Didapatkan P dan P aksen sebagai berikut. Kecepatan tinggi menghasilkan P sebesar 0,103154 dan P aksennya sebesar 0,059135. Kecepatan sedang menghasilkan P sebesar 0,094139 dan P aksennya sebesar 0,059843. Sedangkan kecepatan rendah menghasilkan P sebesar 0,067104 dan P aksennya sebesar 0,050033. Percobaan kelima dilakukan dengan perlakuan A dan B sama-sama bergerak dan diberi alat tambahan. Dihasilkan P dan P aksen sebagai berikut. Kecepatan tinggi menghasilkan P sebesar 0,081179 dan P aksennya sebesar 0,130001. Kemudian, kecepatan sedang menghasilkan P sebesar 0,066776 dan P aksennya sebesar 0,091265. Sedangkan kecepatan rendahnya menghasilkan P sebesar 0,047367 dan P aksennya sebesar 0,073941. Lalu, untuk percobaan B, analisis data dilakukan dengan mengukur harga S1 dan S2 yang merupakan jarak setelah tumbukan. Kemudian, untuk menghitung koefisien restitusinya, dilakukan dengan memasukkan harga S1 dan S2 ini pada persamaan E sama dengan akar dari S2 per S1, dengan E sama dengan koefisien restitusi, S1 adalah jarak pantulan kereta setelah menumbuk stoppers, dan S2 adalah jarak pantulan kedua kereta setelah menempuh S1. Dari data hasil percobaan yang dilakukan sebanyak 5 kali dengan jarak awal berbeda, yang kemudian diaplikasikan ke dalam rumus, maka didapatkan masing-masing koefisien restitusi seperti yang tertera pada tabel berikut. Jarak 1,5 meter menghasilkan nilai E sebesar 0,81742. Jarak 1,4 meter menghasilkan E sebesar 0,81626. Jarak 1,3 meter menghasilkan E sebesar 0,81848. Jarak 1,2 meter menghasilkan E sebesar 0,82875 dan jarak 1,1 meter menghasilkan E sebesar 0,77839.
Kesimpulannya, pada percobaan A, jika mengacu pada teori hukum kekalan momentum, momentum benda sebelum bertumbukan akan sama dengan momentum benda setelah bertumbukan. Akan tetapi, pada hasil eksperimen, data yang diperoleh menunjukkan nilai yang memiliki selisih. Meskipun demikian, percobaan kali ini berhasil membuktikan bahwa hukum kekalan momentum berlaku pada air trek linear. Karena selisih yang ditunjukkan tidak signifikan, melainkan sangat kecil. Hal itu merupakan ketidakpastian dari percobaan yang dapat ditoleransi. Lalu dari percobaan B, percobaan yang dilakukan sebanyak 5 kali dengan jarak awal berbeda, masing-masing memiliki koefisien restitusi pada rentang 0 hingga 1. Artinya, tumbukan yang terjadi pada percobaan tersebut adalah tumbukan lenting sebagian. Cukup sekian materi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.